supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita awali dengan berdoa. Dengan dipimpin oleh ketua kelas, silakan hadirin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa kembali. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang akan dipimpin oleh Mala. Silakan Mala, silakan kalian turun. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mala yang sudah memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang silakan kalian cek di sisi kanan dan kiri kalian, masihkah ada sampah? Ada sampah tidak? Iya, Bu. Kalau begitu kita siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Silakan keluarkan buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mengawali materi pembelajaran kita hari ini, masih adakah yang ingat materi pembelajaran kita di minggu lalu? Saya, Bu. Silakan anak. Materi minggu lalu belajar mengenai dan menyimpulkan teks persuasif. Mengenai pengertian dan juga menyimpulkan teks persuasif. Betul. Tepuk tangan untuk anak. Nah, berikutnya materi pembelajaran kita hari ini masih berkenaan dengan teks persuasif. Jika minggu kemarin kita belajar mengenai pengertian dan juga cara menyimpulkan teks persuasif, maka hari ini kita akan belajar menulis teks persuasif berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dengan pengalaman yang kalian dapatkan di lingkungan kalian. Sebelum kita memulai materinya, adakah di antara kalian yang pernah memiliki pengalaman melakukan atau menulis teks persuasif? Saya, Bu. Silakan Rini. Saya pernah melakukan ajakan untuk menjaga kebersihan ketika berkampanye dalam pemilihan ketua OSIS. Pintar, tepuk tangan. Ada 3 penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk nilai pengetahuan nanti ada tes tulis. Untuk nilai keterampilan kalian akan menulis teks persuasif yang akan diberikan penilaian secara tulis dan juga secara lisan melalui presentasi. Dan untuk penilaian sikap akan dilakukan penilaian selama kalian mengikuti pembelajaran. Kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Iya, Bu. Langsung kita pada materi pembelajaran hari ini, menulis teks persuasif berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Adakah yang mau membantu Ibu untuk membacakan kompetensi dasar hari ini? Saya, Bu. Silakan, Lucy. Penilaian struktur dan kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, Berikutnya, adakah yang mau membantu Ibu untuk membacakan indikator kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Rizka. Indikator pengetahuan 3.14.1 Pengelolaan struktur dan aspek kebahasaan. Terima kasih, Rizka. Berikutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar dengan materi ini? Adakah yang mau membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Gani. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran kegiatan. Terima kasih, Gani. Nah, kita
motto dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan metode diskusi secara berkelompok. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Ya, kita memulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita amati analisis dan telaah teks persuasi berikut berdasarkan struktur dan kaidah pembahasannya. Saya akan menyajikan materi faktual berupa contoh teks persuasif mengenai sampah. Silakan diamati, dianalisis dan ditelaah. Contoh teks persuasi lingkungan. Masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan mencari kemudahan dalam hidup. Terlihat dari kebiasaan sehari-hari menggunakan kemasan makanan dan minuman cenderung terbuat dari plastik atau styrofoam yang sekali pakai langsung buang. Setelah barusan kalian menyaksikan materi faktual mengenai sampah, contoh dari teks persuasif, benarkah masalah sampah harus segera mendapatkan penanganan? Iya Bu, karena akan memiliki dampak yang buruk bagi alam dan manusia. Betul, masalah sampah harus segera kita atasi karena akan memiliki dampak yang buruk bagi alam dan juga manusia. Tepuk tangan untuk ini. Nah, sekarang kita akan melihat materi kontekstualnya. Pertama, kalian akan melihat struktur teks persuasif. Karena nanti kalian akan menulis teks persuasif berdasarkan struktur dan kaidah pembahasannya. Struktur teks persuasif. Ada berapakah struktur teks persuasif? 4. Ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama adalah pengenalan isu. Bagian pertama pada strukturnya ada pengenalan isu, yaitu pengantar dasar masalah penulisan. Di sini struktur bagian pengenalan isu ada di paragraf pertama yang menjelaskan mengenai sampah dan kantong plastik. Karena judul dari teks persuasif ini adalah sampah kantong plastik. Silakan kalian analisis. Pada bagian pernyataan ajakan, kalian akan melakukan ajakan terhadap orang lain untuk melakukan tindakan. Ajakan bisa dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Jika kalian melakukan ajakan secara langsung, maka kalian akan menulis kata ajakan. Contoh dari kata ajakan adalah Ayolah, ayolah. Siapa lagi? marilah, Marilah. Sebaiknya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan materi pembelajarannya. Saya Bu, Silakan Siva. ketika saya ingin melakukan ajakan terhadap teks persuasif, berarti harus berdasarkan pada fakta dan argumen ya Bu. Ketika Siva ingin menuliskan teks persuasif, harus menyertakan fakta dan juga argumennya Bu. Untuk apa argumen dan fakta tersebut dituliskan? Begitu ya Siva ya? Adakah sebelum Ibu yang menjawab, adakah dari kalian yang ingin membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Siva? ya Bu. Silakan Azka. Karena fakta dan argumen harus ada untuk memperkuat ajakan. Karena fakta dan argumen harus ada untuk memperkuat ajakan. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalian akan melakukan analisis terhadap teks persuasif. Silakan kalian diskusikan dengan teman, lalu temukan struktur dan kaidah pembahasannya. Silakan. Silakan untuk lebih jelasnya kalian bisa membacanya di AlphaPD. Sudah selesai? Sudah. Kalian sudah menemukan struktur dan kaidah pembahasannya? Sudah. Baiklah, sekarang kita akan membahas. Ada teks persuasif berjudul daur ulang sampah anorganik. Kita pertama akan membahas strukturnya. Bagian paragraf manakah yang masuk pada struktur bagian pengenalan isu? Siapa yang mau memaparkan? Saya Bu. Silakan Mbak. Silakan Nak. Teman-teman, ini pengenalan isu yang menjelaskan mengenai sampah. Tepuk tangan untuk Nura. Paragraf 1 merupakan
bagian argumen. Siapa yang mau membantu untuk memaparkan? Saya, Bu. Silakan Kak Ira. Paragraf 2 sampai 4 rangkaian argumen, Bu, karena terdapat beberapa pendapat yang memperkuat dasar kesalahan. Kita tepuk tangan untuk Kak Ira. Berikutnya struktur yang ketiga, pernyataan ajakan. Siapa yang mau membantu Ibu untuk memaparkannya? Saya, Bu. Silakan Rizky. Struktur yang terakhir, siapa yang mau memaparkan? Saya, Bu. Silakan Agil. Paragraf 6 merupakan penegasan ulang Karena isinya merupakan karena kesimpulan. Karena berisi kesimpulan. Tepuk tangan untuk Agil. Berarti kalian sudah paham mengenai materi struktur teks persuasif. Kita lanjutkan berikutnya. Kalian akan memaparkan bagian kaidah kebahasaan. Siapa yang sudah melakukan analisis dan menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks persuasif berikut? Sudah saya, Bu. Silakan Rini. Kaidah kebahasaan yang dapat saya analisis adalah 1. Adanya pernyataan ajakan pada paragraf kelima, yaitu sebaiknya. Yang kedua, terdapat kata teknis berkenaan dengan sampah seperti sampah anorganik dan sampah organik. Yang ketiga, terdapat rangkaian argumen pada paragraf kedua sampai dengan 4. Yang terakhir, terdapat kata kerja mental, yaitu diperkirakan. Terima kasih Rini. Tepuk tangan untuk Rini. Dan untuk kalian semua yang hebat. Nah, tahapan berikutnya adalah silakan kalian mengamati, menganalisis, dan juga melihat tayangan video ini yang mudah-mudahan akan menjadi sumber inspirasi kalian pada saat kalian menulis teks persuasif. Sampah plastik atau kantong plastik sangat sulit untuk mulai kendali oleh alam. Sampah plastik membutuhkan waktu yang cukup lama agar alam bisa mengurai sampah plastik. Dalam proses produksinya, sampah plastik pun memiliki karbon yang sangat tinggi, sehingga dapat membahayakan lingkungan. Inilah dampak buruk akibat sampah plastik. Dampak buruk akibat dari sampah plastik yang pertama bisa sebagai pencemar lingkungan. Ketika kita melihat video tersebut, kita melihat begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh sampah. Jika kita tidak segera mengatasi dampak dari sampah tersebut, apa yang akan terjadi? Saya, Bu. Silakan, Pak. Sampah akan merusak alam dan lingkungan, Bu. Sampah akan merusak alam dan juga lingkungan. Siapa lagi? Silakan lagi. Akan menjadi bibit penyakit. Apalagi? Ya, Bu. Akan menimbulkan bau, Bu. Akan menimbulkan bau. Masih ada lagi? Saya, Bu. Silakan. Akan menjadi timbunan sampah. Akan menjadi timbunan sampah. Begitu banyak dampak yang diakibatkan jika sampah tidak segera kita atasi. Nah, ketika hari ini kalian belajar di kelas mengenai dampak sampah dan juga teks persuasif ajakan mengelola sampah, hari ini kalian akan melakukan pembuktian. Benarkah sampah harus segera kita atasi? Dan sekarang kita akan melakukan survei di luar lingkungan kelas. Siap untuk melakukan survei? Siap, Bu. Silakan kalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk bahan penulisan teks persuasif. Anak-anak, sekarang kalian akan mengamati lingkungan, membuktikan bahwa benarkah sampah itu memiliki dampak bagi lingkungan dan juga manusia. Kalian akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam menulis teks persuasif. Nah, sekarang kalian lihat sekeliling kalian. Benarkah sampah memiliki dampak bagi lingkungan dan juga manusia? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Betul, Bu, sampah menimbulkan bau tidak sedap seperti bau busuk. Betul sekali, sampah menimbulkan bau busuk, bau tidak sedap. Nah, selain menimbulkan bau busuk dengan bau tidak sedap, sampah menimbulkan apa lagi? Saya, Bu. Yang menumpuk menjadi tidak enak dipandang, Bu.
Benar, selain tadi menimbulkan bau tidak sedap, sampah juga ternyata tidak enak dipandang ya kalau tidak kita bersihkan. Selain itu, masih adakah dampak sampah yang lain yang kalian bisa lihat dari apa yang kalian amati hari ini? Saya, Bu, terdapat banyak lalat yang dapat menjadi sumber penyakit. Ya, betul. Nah, sekarang kalian sebagai generasi penerus bangsa yang harus memiliki sikap kepedulian, apa yang akan kalian lakukan terhadap sampah yang telah kalian amati hari ini? Kita harus memilah sampah organik dan sampah anorganik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan melakukan apa yang telah kalian pelajari secara nyata. Mari kita pilah sampah organik dan sampah anorganik. Baktinya kemasarakan, ngolah tanah diajar pepelakan. Di sekolah barudak saruka bunga. Yuk ayo urang ngebon di sekolah. Yuk ayo rempuk jukung sauyunan. Ejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parikelan mapag bagja kahirupan. Yuk ayo urang ngebon di sekolah. Yuk ayo Hari ini kalian sudah menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Kalian sudah bisa membedakan mana sampah organik dan sampah anorganik? Sudah, Bu. Coba mana contoh dari sampah organik? Ya, betul. Sampah anorganik? Ya, betul. Nah, setelah kalian memilah sampah organik dan sampah anorganik, apakah yang akan kalian lakukan dengan sampah organik dan sampah anorganik sekarang? Sampah organik bisa kita jadikan kompos, Bu. Betul, sampah organik bisa kita jadikan sebagai kompos. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalau sampah organik bisa kita jadikan sebagai kompos, sampah anorganik bisa kita manfaatkan untuk apa ya? Saya, Bu. Sampah anorganik bisa kita buat jadi kerajinan, Bu. Mari kita jaga lingkungan dengan memanfaatkan sampah. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah melakukan survei terhadap lingkungan. Kalian sudah meneliti dan juga membuktikan bahwa betul sampah ada di sekeliling kita dan akan menjadikan masalah apabila kita tidak segera mengatasi dampaknya. Nah, sekarang solusi apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah sampah tersebut agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah? Saya, Bu. Silakan Rizka. Kita tidak akan melakukannya ini sendiri, tetapi kita akan melakukannya secara bersama dengan mengajak orang lain melakukan tindakan yang sama dengan membuat teks persuasif. Tepuk tangan untuk Rizka. Kita tidak akan melakukan pembenahan ini sendiri. Kita akan mengajak orang lain untuk menyelesaikan masalah sampah. Nah, sekarang kalian akan menerapkannya dengan membuat teks persuasif. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan tuliskan teks persuasif berdasarkan informasi yang kalian dapatkan pada LKPD yang tadi telah dibagikan. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Nah, setelah kalian menerapkan informasi ke dalam teks persuasif dan kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan, sekarang kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Yuk kita mulai. Kita akan mengundi. Silakan untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk ke depan mengambil nomor undian.
kelompok 1, 2, 3. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang tampil nomor 1? Saya, Bu. Silakan kelompok 4 untuk ke depan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola sampah sebelum dibuang. Sampah menjadi isu permasalahan yang sudah lama dihadapi Indonesia. Masih ada beberapa masyarakat yang tidak memedulikan masalah sampah ini. Padahal sampah sekecil apapun dapat menimbulkan masalah jika tidak ditangani dengan baik. Terdapat sampah organik yang bisa terurai dan sampah anorganik yang tidak mudah terurai oleh tanah. Sampah tidak akan langsung hilang saat sampah dibuang. Sampah hanya berpindah tempat dan tetap ada untuk beberapa jangka waktu ke depan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu adalah contoh dari teks persuasif dari kelompok 4. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Setelah kalian belajar, apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Anggi. Sampah merupakan masalah yang harus diselesaikan. Ketika membuang sampah, kita harus memilahnya dan memanfaatkannya secara inovatif. Terima kasih, tepuk tangan. Memanfaatkannya secara inovatif. Solusi apa lagi yang kita bisa lakukan ketika Anggi mengatakan di dalam materi pembelajaran kita menemukan bahwa sampah merupakan hal yang harus segera kita atasi? Saya, Bu, Silakan Ana. mengajak orang lain untuk memilah sampah organik dan anorganik, lalu menjadikan kompos dan ekologik melalui ajakan teks persuasif. Pintar, tepuk tangan untuk Ana. Kita akan membuang sampah dan menjaga lingkungan, memilah antara sampah organik dengan sampah anorganik, mengajak orang lain melalui penulisan teks persuasif. Nah, setelah ini kita akan membuat kesimpulan pembelajaran. Siapa yang membantu Ibu untuk membuat kesimpulan hari ini? Saya, Bu. Silakan Rini. Hari ini kita belajar membuat teks persuasif berdasarkan struktur dan kaidah kebahasanya mengenai sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Pintar, tepuk tangan. Terima kasih Rini. Kita belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif yang akan kita tuangkan ke dalam ilmu menulis teks persuasif. Minggu depan kita akan belajar bagaimana menyunting teks persuasif dari teks persuasif yang telah kalian buat hari ini. Nah, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama.